Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Mimin kembali akan melanjutkan pembahasan light novel Owari no Seraph. Semoga pembahasan kali ini bisa menghilangkan kerinduan kalian. Jadi pada video sebelumnya sudah membahas tentang masa kecil Guren dan Mahiru, pertemuannya dengan Hiragishinya, dan bagaimana Guren menjalani hari pertamanya dengan penuh kesulitan dan tanpa terasa kehidupan di sekolahnya berlalu begitu saja. Di semua mata pelajaran, Guren terus-menerus kalah dari para siswa yang unggul dalam ilmu sihir Hiragi. Di halaman sekolah sedang berlangsung latihan yang melibatkan seluruh penghuni sekolah. Tiba-tiba Guren mendapat pukulan yang kuat dari siswa bernama Goshi Norito. Goshi menatap ke arah Guren dengan tatapan mengejek, tapi karena Guren menyembunyikan kekuatan aslinya, jadi ia tidak benar-benar melawannya, dan Mito memarahinya karena itu. Guren mengatakan bahwa ia tidak akan bisa menang melawannya, karena Goshi adalah putra tertua dari klan Goshi. Hal tersebut membuat Mito menjadi marah, karena sebelumnya pada pertemuan pertama mereka, Guren mengatakan bahwa ia belum pernah mendengar tentang klan Jujo. Mito melayangkan beberapa kata-kata mengejek kepada Goshi. Goshi yang merasa dihina menanggapi perkataan Mito dengan menyebutkan bahwa keluarganya adalah orang penting yang menganggap mereka begitu tinggi dan perkasa. Dan begitu Goshi berhasil mengambil alih kepemimpinan klan Goshi, ia akan langsung menghancurkan kesombongan yang dimiliki klan Jujo. Keduanya pun bertarung. Di sini para guru tidak mencoba menghentikan pertarungan keduanya, dan malah menyuruh siswa lainnya untuk melihat dan mempelajarinya. Shinya yang berdiri di belakang menyaksikan pertarungan antara Mito dan Goshi pun memanggil Guren dan mengatakan bahwa ia sudah mengamati Guren selama 10 hari sejak memasuki sekolah. Shinya kagum dengan Guren yang terus berusaha menyembunyikan kekuatannya dan bagaimana Guren menerima setiap pukulan yang dilayangkan padanya tanpa menerima luka yang fatal. Shinya kemudian mulai berdebat dengan Guren dan menantangnya untuk memperlihatkan kekuatannya. Shinya lantas meninju dada Guren dengan sangat keras, hingga mematahkan beberapa tulang rusuk dan batuk darah sebelum kehilangan kesadaran. Sontak saja semua perhatian siswa mengarah ke arah mereka. Bahkan Mito dan Goshi yang sedang bertarung pun berhenti. Shinya terkejut melihat keadaan Guren, dan Mito berlari tergesa-gesa menghampiri Guren. Sedangkan Goshi dan siswa lainnya tertawa mengejek, alih-alih mendorong Guren yang sudah tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Guren menyadari kalau ia saat ini berada di ruang kesehatan. Hampir sebagian tubuh atasnya dibalut perban. Begitu Guren melepas lilitan perbannya, terlihat sebuah lebam berwarna biru yang cukup besar. Sepertinya pembuluh darahnya terputus yang menyebabkannya kekurangan darah. Tak lama kemudian sosok Mahiru pun muncul untuk mengunjunginya. Meskipun akhirnya Mahiru memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Guren untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun berlalu. Tapi pada akhirnya situasi menjadi canggung karena Guren memperlakukannya dengan dingin dan bahkan mengejek dengan memberi selamat padanya karena telah bertunangan dengan Shinya. Esokan harinya di kelas, seorang guru memberitahukan bahwa ujian seleksi sihir akan diadakan pada hari berikutnya atau besok harinya. Ujian di mana para siswa akan bertarung satu sama lain untuk menentukan siapa yang unggul di antara mereka. Ujian ini termasuk ujian yang sangat diperhitungkan karena berdasarkan jumlah siswa yang kalah di pertarungan, maka penilaian terhadap guru juga akan berpengaruh. Di kelas itu, Shinya, Mito, dan Goshi adalah 3 orang yang berasal dari klan terpandang dan juga merupakan 4 terbaik di kelas. 1 orang lainnya adalah anak perempuan yang berasal dari klan Sagu, bernama Sagu Aoi, gadis yang terkenal sangat pendiam. Begitu kelas berakhir, Guren memilih langsung pulang untuk berlatih sihir. Shinya yang berada di sampingnya menawarkan diri untuk pulang bersama, tapi langsung ditolak mentah-mentah oleh Guren. Guren masih trauma dengan kejadian kemarin. Ketika hendak melangkah keluar kelas, Guren mendapati kehadiran Shigure, Sayuri, dan Goshi. Di sini Goshi merasa iri kepada Guren yang dapat membawa kedua pelayan cantiknya ke sekolah ini.
Seperti yang kita ketahui, kalau Gosi memiliki sifat yang genit atau bisa dikatakan lebih mengarah pada hal mesum. Gosi langsung menggoda Guren dan berkata apakah ia sudah melakukan sesuatu yang aneh-aneh dengan kedua pelayannya itu. Tapi Guren hanya mengajukan pertanyaan Gosi dan berjalan melewati mereka semua begitu saja. Ketika Guren dan kedua pelayannya berjalan menyusuri koridor sekolah, mereka dapat merasakan adanya hawa membunuh yang kuat. Guren memperingati Sayuri dan Shigure untuk tidak melakukan apapun dan membiarkan dirinya yang mengurusnya. Bersama dengan itu, sebuah tendangan dari seseorang sudah menghantam muka Guren dari sisi kanan. Guren memegangi wajahnya yang terkena tendangan dan mengangkat wajahnya, menatap orang yang melepaskan tendangan ke arahnya. Terlihat seorang siswa laki-laki bernama Seishiro ditemani oleh beberapa pengikutnya. Shigure yang melihat Guren diperlakukan seperti itu kemudian menyerang Seishiro sebagai pembalasan. Tapi seorang pengikut wanita bernama Yumi memblokir pukulan Shigure sebelum memperingatinya tentang identitas Seishiro sebagai seorang Hiragi. Seishiro memberitahu Yumi untuk mundur, sehingga ia bisa memukuli Shigure. Tapi pukulannya dihentikan oleh Shinya. Shinya memperingati Seishiro untuk tidak memukuli Shigure, karena itu akan membuat nama klan Hiragi terlihat buruk. Seishiro mengabaikan peringatan Shinya dan malah memukulnya. Alhasil, darah mengalir tipis dari sudut bibir Shinya. Seishiro juga mengingatkan Shinya akan kedudukannya dalam klan Hiragi yang hanya sebagai anak pungut. Alasan sebenarnya Seishiro datang di hadapan Guren adalah untuk mengetahui apakah Guren itu kuat atau tidak. Karena di pertarungan kedua ujian seleksi sihir, Seishiro akan berhadapan dengan Guren. Shinya dengan mencemooh mengatakan kepada Seishiro bahwa Guren benar-benar terlalu lemah untuk membela teman-temannya. Hal ini menyebabkan Seishiro membandingkan Guren dengan sifat pengecut ayahnya ketika Sakaya bersekolah di sini. Dan semua siswa yang mendengar itu tertawa, menyadari betapa lemah dan tidak bergunanya sosok Guren membuat Seishiro kehilangan minat terhadap Guren dan melangkah pergi dari sana. Karena sikap tunduk Guren terhadap Seishiro membuatnya kehilangan rasa hormat dari semua orang di kelasnya, termasuk Shinya dan Mito. Sebelum beranjak pergi, Shinya sempat memperingati Guren untuk tidak lagi mendekati Mahiru. Karena orang yang tidak berusaha maupun orang yang tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, tidak berhak bersanding dengan Mahiru. Guren mengakui kalau dalam dirinya belum terdapat kekuatan yang sanggup untuk menghancurkan klan Hiragi. Dan di koridor kini hanya tersisa Guren, Shigure, dan Sayuri saja. Shigure meminta maaf karena tidak cukup kuat sebelum memberitahu Sayuri untuk menjadi kuat bagi Guren. Dalam perjalanan pulang, mereka mampir sebentar di sebuah supermarket. Shigure dan Sayuri kemudian membeli banyak makanan untuk menghibur Guren dan diri mereka sendiri, serta untuk mengikuti ujian seleksi sihir. Sedangkan Guren menunggu di luar selayak menyandarkan tubuhnya ke pagar luar supermarket. Dan di sana Guren bertemu Makoto Kajima untuk kedua kalinya. Tetapi seorang anak laki-laki bernama Mikaela atau Mika memanggil pria itu dengan nama Saito. Guren secara tidak sengaja pun mendengar percakapan di antara mereka, yang dimana Mika bertanya pada Saito, apakah ia benar-benar bisa membeli apapun yang ia inginkan. Mika juga bertanya apa yang diinginkan anak-anak lain di panti asuhan, dan apakah kepala panti akan marah jika mereka membeli es krim. Saito merasa hal tersebut bukanlah masalah dan memberi Mika uang 10.000 yen yang merupakan nominal terbesar dalam mata uang Jepang. Kalau dikonversikan dalam mata uang rupiah, kira-kira sekitar 1,3 juta dan mengirim Mika ke supermarket. Guren dengan santai memulai percakapan dengan Saito tentang identitas dan nama aslinya, yang dimana Saito menjawab bahwa ia tidak memiliki nama asli. Setelah menolak tawaran lain dari Saito untuk bergabung dengan sekte Hyakuya, Guren mempertanyakan apa yang akan dilakukan Saito terhadap Mika. Karena seperti yang kita ketahui kalau sekte Hyakuya itu melakukan eksperimen terhadap manusia.
Saito menyatakan bahwa panti asuhan Hyakuya dijalankan oleh sekte Hyakuya sebagai upaya amal, dan bahwa ia menawarkan tubuhnya sendiri untuk eksperimen. Saito mengungkapkan kepada Guren bahwa iblis kekaisaran yang dijalankan oleh klan Hiragi telah mulai mempelajari sihir terlarang yang dapat menghancurkan dunia, dan sekte Hyakuya mencoba untuk menghentikan mereka. Sekali lagi, Saito menawarkan Guren aliansi untuk bergabung dengan mereka. Di sini, Guren mempertanyakan keuntungan apa yang akan didapatkan klan Ichinose bila ia bersedia menerima tawaran bergabung dengan sekte Hyakuya. Saito menjawab kalau mereka akan memberikan kedudukan yang sama seperti yang dimiliki klan Hiragi saat ini. Saito memperingati Guren bahwa dalam 10 hari, perang akan pecah antara dua sindikat sihir terbesar dan terkuat di negeri ini. Guren meminta waktu 1 jam untuk memutuskan, tapi Saito menolaknya. Dengan melakukan itu, Guren sekali lagi menolak tawaran aliansi Saito. Guren memperingatkan Saito bahwa ia akan menyesal tidak memiliki klan Ichinose di sisinya. Beberapa menit kemudian, Mika kembali dan meminta bantuan Saito, karena ia membeli terlalu banyak untuk ia bawa sendiri. Mika bertanya pada Saito tentang siapa Guren yang memiliki tatapan buruk di matanya. Saito mengatakan bahwa ia tidak mengenalnya dan berpikir bahwa mungkin Mika mengenalnya, tapi Mika mengatakan ia tidak mengenalnya. Saito memberitahu Mika untuk berhati-hati karena Guren mungkin semacam orang mesum. Mika setuju saat ia mengatakan Guren terlihat sangat menyeramkan. Hal ini memaksa mereka untuk segera meninggalkan Guren dan kembali ke panti asuhan. Setelah itu, Guren merenungkan apa ia telah membuat keputusan yang tepat dengan menolak tawaran Saito atau tidak. Guren memutuskan mengirim pesan kepada ayahnya untuk mengetahui kebenaran dari perkataan Saito. Tak lama kemudian, Sayuri dan Shigure telah selesai membeli keperluan mereka. Tapi karena ada satu bahan yang kurang, otomatis mereka harus kembali memberinya. Ketika Sayuri berlari kembali ke supermarket, Shigure bertanya pada Guren, apakah ada yang salah? Yang dimana Guren katakan kepada Sayuri, itu adalah situasi yang ia akan bicarakan dengannya dalam beberapa hari ke depannya. Keesokan harinya, ujian seleksi sihir akan dimulai pada jam 8 pagi. Ujian ini sendiri akan diadakan selama seminggu, dan diikuti oleh semua murid sekolah dari masing-masing tingkatan. Dan halaman sekolah akan menjadi tempat berlangsungnya ujian. Ujian di mana para siswa melawan siswa dari kelas lain, 1 lawan 1 dalam pertarungan bergaya turnamen. Terdapat beberapa aturan yang berlaku dalam ujian, yakni pihak yang dirasa menang oleh sang wasitlah yang akan menang. Pihak yang dirasa memiliki kemampuan yang lebih unggul oleh sang wasitlah yang menang. Dan jika lawan tanding terbunuh, nilai orang yang membunuh justru akan diturunkan. Di dalam pertarungan itu, mau menggunakan senjata atau jurus sihir apapun diperbolehkan. Dan jika lawan di pertandingan terbunuh, maka orang yang membunuh tidak akan dikeluarkan dari sekolah, tidak dianggap melakukan kejahatan, dan juga tidak akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Selama ujian seleksi berlangsung, kelas Guren akan melawan kelas Shigure. Shigure bertemu dengan Guren untuk berbicara sambil mengamati pertandingan. Keduanya dicela oleh Mito yang mengungkapkan bahwa lawannya adalah Shigure. Dan Shigure bertekad untuk mengalahkan Mito setelah si rambut merah itu menghina Guren. Dalam pertarungan, Shigure membuat jebakan yang melibatkan lemparan kunai dengan benang dan fuda ke arah Mito. Bagi yang tidak tahu fuda itu apa, fuda merupakan kertas mantra yang biasa digunakan sebagai penjaga, penyegel, atau perantaran dari sihir yang digunakan. Fuda yang diaktifkan akan mengirim kunai kembali ke udara dan menciptakan sebuah ledakan beruntun kepada siapapun yang melepaskan fuda yang pada akhirnya dilakukan oleh Mito. Tapi Mito dengan cepat mengelak dan menjatuhkannya sampai ia menutup celah antara ia dan Shigure. Dan semua kunai yang berhasil disingkirkan Mito meledak. Dan dalam sekejap, benang yang melekat padanya membungkus pergelangan tangan Mito dan melumpuhkannya. Ini membuat peluang terbuka bagi Shigure untuk melempar kunai ke leher Mito. Tapi Mito berhasil melepaskan diri dan melayangkan pukulan yang keras. Saat yang bersamaan, Shigure melempar kunai miliknya.
Meskipun itu hanya berhasil menyebabkan goresan kecil pada pipi Mito. Akibat pukulan yang dilayangkan Mito padanya, berhasil membuat si Gure tidak sadarkan diri. Alhasil pertandingan ini dimenangkan oleh Mito. Meskipun Mito menang, tapi ia merasa kalau pertarungan ini harus dinyatakan seri, karena si Gure berhasil melukainya. Mito beranggapan bahwa jika ini adalah pertarungan nyata, mungkin saja senjata yang dimiliki si Gure akan dilapisi dengan racun mematikan. Bahkan kalau Mito diracuni oleh si Gure, ia masih bisa bergerak dan mengeluarkan si Gure karena banyaknya latihan yang telah ia lewati. Meskipun begitu, ia tetap akan mati pada akhirnya akibat racun yang masuk ke tubuhnya. Walaupun wasit setuju dengan argumen Mito, tapi semua keputusan sudah final kalau Mito lah pemenangnya. Dan ketika Mito hendak memprotesnya, wasit mengatakan kepadanya untuk menyimpan pendapatnya untuk dirinya sendiri, karena aturan yang ditetapkan oleh klan Hiragi. Guren melangkah menghampiri si Gure yang kesadarannya perlahan kembali. Wajah si Gure menunjukkan ekspresi penyesalan karena tidak bisa mengalahkan Mito, dan beranggapan kalau ia telah mempermalukan Guren di hadapan para siswa lainnya. Mito meminta maaf kepada si Gure atas apa yang ia katakan sebelum pertarungan, dan ia seharusnya tidak meremehkan si Gure karena menjadi pengawal Guren dan memanggilnya kuat. Mito yang terkesan dengan kekuatan si Gure kemudian mencoba untuk memujuk si Gure menjadi pengawal klan Jujo, tapi si Gure bersikeras untuk tetap setia kepada Guren. Selanjutnya adalah pertarungan Goshi dan lawan tandingnya seorang siswa laki-laki. Tapi Goshi menanggapi pertarungan ini dengan ogah-ogahan karena ia lebih tertarik untuk melawan wanita dan dengan cepat menyelesaikan pertarungannya. Kini giliran Shinya bertanding melawan siswa laki-laki, dan sepertinya lawan Shinya adalah siswa pengguna kertas mantra. Lawannya itu kemudian melemparkan beberapa kertas mantra sihir ke udara dan meluaskannya. Tapi Shinya tidak melakukan pergerakan apapun. Hal itu membuat lawannya ketakutan, terutama sihir yang diaktifkan memiliki kekuatan cukup besar yang akan bisa memberikan luka fatal. Bahkan tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup setelah terkena sihir tersebut. Oleh karena itu, lawannya meminta Shinya untuk mundur atau ia akan mundur karena dalam sekolah ini, seorang siswa atau guru tidak diperbolehkan untuk membunuh orang yang berasal dari klan Hiragi. Tapi Shinya tetap memintanya untuk menyerang. Karena jika ia memilih di antara kedua opsi tersebut, itu berarti lawannya meragukan kekuatannya di hadapan semua orang. Walaupun dilanda kebingungan, mau tak mau lawannya pun mengaktifkan sihirnya. Seketika kertas mantra sihir yang melayang-layang di udara kemudian terbakar dan menciptakan api raksasa yang mulai melesat ke arah Shinya. Shinya tidak terlihat panik sama sekali. Ia lantas mengangkat tangannya dan hanya dengan mengucapkan satu kata, api yang besar itu pun lenyap tak bersisa. Hal tersebut membuat semua siswa termasuk wasit dan guru takjub akan kekuatan Shinya. Menurut Guren, Shinya sangat cerdas dalam menggunakan sihirnya dan juga memiliki gaya bertarung yang licik. Saat lawannya berusaha mengaktifkan sihirnya dan sementara itu juga Shinya berusaha mengganggu prosesnya agar penggunaan sihir itu gagal. Dan kini giliran pertandingan Guren melawan siswa laki-laki. Di sini semua siswa dan wali kelasnya meremehkan kekuatan Guren dan beranggapan kalau Guren akan kalah. Namun kali ini Guren bermaksud untuk tidak kalah karena ia ingin mencoba melawan Seishiro di pertandingan selanjutnya. Guren ingin mengetahui seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang dari klan Hiragi. Jadi pada pertarungan ini, Guren menunjukkan cara bertarung yang benar-benar payah dan berhasil menang dengan tidak sengaja memukul lawannya dengan satu pukulan yang langsung membuat lawannya pingsan. Kemudian dari lapangan pertandingan sebelah, terdengar suara hiruk riang tempat berlangsungnya pertandingan antara kelas 15 dengan kelas 13, kelas yang ditempati oleh Mahiru. Dan benar saja saat ini Mahiru sedang bertanding, dan tampaknya lawannya mempunyai kekuatan yang setara dengan Mito. Pada saat bersamaan, Guren mendengar suara teriakan kesakitan dari lapangan berbeda yang seharusnya merupakan tempat pertandingan antara kelas 11 dengan kelas 14.
Guren pun mengalihkan pandangannya ke arah suara itu. Di sana ia melihat Sayuri yang sedang melawan Seishiro. Seishiro dengan praktis mengalahkan Sayuri sampai seragamnya robek. Karena dorongan dari kerumunan siswa, Seishiro memutuskan untuk menelanjangi Sayuri dan melanjutkan pemukulannya. Saat melihat Guren, Seishiro menertawakannya tentang membunuh Sayuri di depannya dan menantang Guren untuk bertarung sampai Mahiru turun tangan. Mahiru merebut Sayuri dari Seishiro dan ketika Seishiro siap untuk menyerangnya, Mahiru mengintimidasi Seishiro untuk mundur dengan enggan. Ketika Guren hendak berterima kasih, dengan dingin Mahiru memberitahu Guren bahwa ia menolak rasa terima kasihnya dan melihat Guren sebagai orang yang lemah karena tidak berjuang untuk mendapatkan kembali dirinya. Mahiru pergi meninggalkan Guren dengan raut wajah marah. Dalam pertarungan ini, otomatis Seishiro pun dinyatakan sebagai pemenangnya, dan ia mengejek Guren dan Shigure saat mereka pergi dengan Sayuri yang terluka parah. Sayuri pun dirawat di rumah sakit dengan Shigure yang mengawasinya. Oke guys, mungkin pembahasan kali ini sampai di sini dulu, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.